Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar dari kelas 2D dengan NIM 1230102. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas tentang beberapa faktor dan solusi dari kerusakan lingkungan di Indonesia. Mari kita bahas beberapa faktor dan solusi dari kerusakan lingkungan di Indonesia. Jadi kerusakan lingkungan di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk seperti faktor alam dan faktor manusia. Jadi faktor alam seperti banjir, gempa bumi, bencana alam. Bencana alam ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara langsung, seperti rusaknya bangunan dan tempat tinggal makhluk hidup, serta hilangnya lapisan tanah yang subur dan rusaknya tanaman. Jadi bencana alam seperti banjir dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Dampaknya mencakup rusaknya bangunan dan tempat tinggal makhluk hidup dan hilangnya lapisan tanah yang subur. Datanya pada tahun 2020 Indonesia mengalami lebih dari 1.000 kejadian banjir yang berdampak pada 4 juta orang mengungsi, merusak 180 rumah dan menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Jadi banyak ahli berpendapat bahwa urbanisasi yang tidak terkontrol dan pengelolaan sumber daya air yang buruk memperparah dampak banjir. Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan infrastruktur dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan lebih baik. Jadi solusinya adalah, pertama itu adalah membangun dan memperbaiki infrastruktur drainase untuk mengurangi risiko banjir. Yang kedua itu adalah pengelolaan daerah aliran sungai, restorasi ekosistem sungai dan menerapkan sistem pengelolaan air yang terintegrasi. Dan yang ketiga itu adalah penanaman pohon di daerah aliran sungai untuk mengurangi risiko erosi dan meningkatkan penyebaran air. Yang kedua itu adalah faktor bencana alam, yaitu adalah gempa bumi, di mana pada tahun 2018 gempa bumi di Lombok dan di Palu mengakibatkan lebih dari 4.300.000 korban jiwa dan menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari 1 miliar. Dampak gempa bumi yang menyebabkan keruntuhan bangunan, tanah longsor, dan perubahan bentang alam. Jadi para pakar mengatakan bahwa Indonesia perlu meningkatkan standar bangunan tahan gempa dan mengimplementasikan pendidikan publik tentang kesiapsiagaan bencana, meningkatkan teknologi peringatan dini jadi dianggap sangat penting. Jadi solusi dari gempa bumi ini adalah yang pertama itu bangunan tahan gempa. Jadi mengadopsi standar konstruksi bangunan yang tahan gempa dan memastikan kebutuhan terhadap regulasi. Yang kedua itu adalah edukasi dan pelatihan. Jadi mengedukasi masyarakat tentang tindakan darurat dan evakuasi saat gempa bumi. Yang ketiga itu adalah sistem peringatan dini, mengembangkan dan meningkatkan teknologi peringatan dini gempa bumi untuk memberikan informasi cepat kepada masyarakat. Yang kedua itu adalah faktor manusia, membuang sampah sembarangan, limbah industri, menebang hutan, dan penggunaan bahan bakar fosil. Faktor manusia ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara tidak langsung, seperti polusi udara dan air serta degradasi lingkungan. Faktanya adalah Indonesia adalah penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Bayangkanlah, kedua di dunia. Dan datanya setiap tahunnya sekitar 3,2 juta ton sampah plastik dihasilkan di Indonesia
dengan 1,29 juta ton diantaranya berakhir di laut. Jadi banyak yang berpendapat bahwa kurangnya sistem pengelolaan sampah yang kurang efektif dan budaya penggunaan plastik sekali pakai memperparah masalah ini. Jadi solusinya adalah kampanye pengurangan penggunaan plastik, meningkatkan fasilitas daur ulang, dan kebijakan larangan plastik sekali pakai dalam kurung sampah plastik. Mungkin cuman ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pasti banyak kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ibu Handayani Lubis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.